Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Ratih SF kembali menjumpai Anda di sore hari ini masih membahas terkait berbagai penyakit ringan ataupun kronis ala klinik herbal Ibu Dewi Ratih SF. Bagi Anda yang punya pertanyaan silahkan bisa langsung telepon di 0813 100444 atau bisa WA langsung ke beliau di 0813 99 114646. Silahkan Anda bisa menanyakan apa saja terkait dengan keluhan Anda gitu ya. Bukan hanya hepatitis ya Bu ya, untuk semua penyakit Ibu juga menangani. Insya Allah. Jadi hari ini yang dibahas kan hepatitis. Tapi sebenarnya Bu Dewi itu bukan hanya menangani hepatitis saja. Betul. Jadi kanker nasofaring, kanker kelenjar getah bening, tiroid ataupun kanker payudara, semua kanker kita membantu. Karena kita Bu Dewi ada herbalnya ya. Meracik herbalnya kanker kakek, kanker usus, kanker rektum, kanker hati, kanker jantung. Ada jantung juga ada yang kena kanker juga. Cuman jarang ya. Kanker paru-paru ada semuanya. Iya, dan juga obatnya herbalnya juga sudah ada di depan di meja ini Bu ya. Gitu. Iya. Kemudian kalau terkait dengan pantangan Bu ya. Tadi kan kita bahas hepatitis ya hari ini. Pantangan seorang hepatitis itu apa Bu? Semoga tidak terkena hepatitis gitu. Iya. Menjelit jangan sampai ya. Jangan sampai Bu. Jadi pantangan hepatitis itu pertama lemak-lemak dan yang pahit-pahit. Contohnya seperti pare gitu kan. Makan makanan siap saji juga nggak boleh. Seperti yang asam-asam juga nggak boleh. Jadi kalau hepatitis itu nggak boleh kena asam ataupun pahit. Seperti lemak-lemak, makan makanan siap saji. Jadi semua itu kalau di tempat Ibu Dewi memang gini. Jadi herbalnya 85%. Pantangannya 20%. Jadi pasien kalau tidak mau mantang itu juga hasilnya cuma hanya 80%. Jadi harus ngikutin pantangan. Ada juga walaupun mengonsumsi obat sebagus apapun, kalau yang mengobati tidak mengerti tentang pantangan itu biasanya nggak percuma. Suka balik lagi. Tapi kalau kita ngikutin pantangan, karena kita juga mempelajari untuk gizi ya itu insya Allah hasilnya tuh banyak. Gitu. Jadi kalau semua kanker itu pantangannya beda-beda. Kanker kelenjar getah bening, kanker rektum ataupun kanker usus, kanker payudara. Pantangannya nggak sama, gitu. Selalu ada yang beda di setiap penyakit begitu ya? Tetap ada perbedaan. Cuman kalau untuk kanker seperti kanker hati, walaupun harus minum manis, tapi kalau di tempat Ibu Dewi gula putih itu tidak disarankan. Sebagai gantinya adalah? Nanti sebagai gantinya tuh gula aren yang asli. Nggak boleh kan ada yang gula aren tuh udah ada campuran. Ya, tapi yang asli dan nanti pakai madu. Tapi di tempat Ibu Dewi juga ada madu rukiah ini. Jadi insya Allah ini madu ini sangat bagus sekali ya. Karena kan juga Bu Dewi sendiri juga sekeluarga mengonsumsi. Insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat karena ini asli murni tanpa campuran apa-apa. Jadi kalau mau cari madu murni hubungi Bu Dewi. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Ini asli. Jadi aman untuk yang kena lambung ataupun yang kanker. Ini penggantinya gula. Karena kan manusia kan butuh imun. Karena namanya orang kanker itu kan biasanya imunnya suka menurun. Kita harus meningkatkan imunnya. Bagaimana meningkatkan imun? Satu, pikiran tenang dan pola makan madu. Itu harus dikonsumsi. Jadi insya Allah imun kita cukup, virus tidak bisa melawan, gitu kan. Jadi virus akan melemah gitu. Jadi kenapa? Kok tempatnya Bu Dewi kalau orang kena kanker, kenapa nggak boleh makan daging ataupun lele, ikan yang berlendir ya, gitu ya. Karena sama halnya memberikan nutrisi gizi virusnya, gitu kan. Jadi justru mengaktifkan, menyehatkan virusnya. Justru kita itu melawan. Kan gizi dari yang lain kan ada. Yang penting daging merah tuh nggak boleh. Seperti daging kerbau, daging kambing atau babi itu memang dilarang. Gitu. Yang ini mungkin tidak semua orang tahu gitu ya, terkait dengan pantangan ini. Pantangan makanya pasien gini, saya mau mantang, saya mau paling berani Bu, tenang. Begitu dikasih pantangan, kok semua gitu kan? Ya sebenarnya nggak semua, karena bumi ini banyak makanan yang herbal, sayur-sayuran itu kan banyak macamnya. Tapi insya Allah memang pantangannya banyak, tapi untuk penyembuhan selama konsumsi herbal supaya tidak mengganggu kinerja herbalnya Bu Dewi. Betul. Gitu. Herbalnya bekerja lebih sempurna dengan memantang itu, begitu ya. Kan paling sebentar juga kan Bu ya. Nggak selamanya. Biasanya kayak kemarin contohnya ada yang kena penyakit jantung dan lambung kronis bahkan udah mau pasang ring ya. Mungkin ini juga pasien nonton ini ya. Jadi itu juga sembuh dalam 1 bulan. Belum sampai 1 bulan ya. Bahkan tadi suruh pasang ring. Tapi insya Allah mereka sembuh melalui herbal. Jadi perantara dari herbal. Tadi dia udah takut kan gitu kan. Tapi insya Allah kita jalan. Allah tuh sudah memberikan takaran masing-masing untuk hambanya. Bu kalau diabetes, boleh nggak konsumsi madu ini Bu? Kalau diabetes itu tergantung. Jadi kalau untuk diabetes madu ini maksudnya. Madu ini. Keadaan perut kosong bisa. Tapi nanti ada takarannya. Untuk diabetes itu ada takarannya. Jadi tidak semaunya gitu ya. Nanti ada takarannya, itu keadaan perut kosong bangun tidur. Baik Bu, terkait dengan pasien nih Bu yang ada di luar kota Bu, bagaimana Bu?
Misalnya Kalau- ada iya. pasien ibu nih mau Itu lewat online Mas. Karena Bu Dewi juga melayani dari Sabang sampai Merauke ya. Pasien Bu Dewi banyak dari bahkan juga sampai ke Malaysia. Waktu itu juga kirim ke Arab Saudi juga ada gitu kan. Karena dulu ada pasien pernah berobat ke tempat Bu Dewi di Semarang, klinik Semarang. Mereka sembuh akhirnya dari mulut ke mulut di Arab Saudi minta dikirim herbal. Alhamdulillah kita siap kirim. Oke, jadi pemirsa yang ada di luar kota jangan khawatir begitu ya. Kalau mungkin Anda sedang menyaksikan tayangan ini dan Anda sedang mengalami gangguan kesehatan, butuh obatnya, nanti silahkan hubungi di WA call centernya Bu Dewi 0813 99114646, minta dikirim obatnya, monggo. Nanti langsung dengan Bu Dewi di nomor tersebut ya. Iya, insya Allah. Jadi kalau yang bagian di luar kota, walaupun tidak terapi nggak masalah, karena obat Bu Dewi ada yang super dan tidak super. Yang super itu tanpa terapi nggak masalah, karena kan sudah sangat membantu sekali yang super itu, karena racikannya lebih banyak ya. Takarannya juga lebih bagus lagi. Kalau yang Ibu menyarankan paket atau yang super dan yang super gitu, biasanya penyakit apa saja Ibu? Jadi kalau penyakit itu, kalau yang untuk paket tuh penyakit seperti asam lambung kronis, seperti stroke, diabetes, yang diabetes udah tinggi tuh ya, yang dari genetik ataupun kanker kronis jantung, ginjal. Itu hepatitis, ya kanker apapun ataupun paru-paru itu biasanya ikut paket. Karena kalau nggak paket, karena obat ini tidak boleh jeda dalam 1 hari diminum full 1 bulan. Biasanya Bu Dewi menyarankan setelah 25 hari mengonsumsi obat, karena kan masih ada 5 hari ya, masih ada 5 hari, itu nanti diusahakan ke rumah sakit dulu, nanti cek darah ataupun nantinya CT scan, apa yang biasanya pasien itu cek ya, apa ronsen atau USG, itu nanti 25 hari suruh cek lagi. Lihat perkembangannya. Iya perkembangannya. Nanti kalau perkembangan udah bagus Bu, ternyata ini nih ya udah. Paling nanti perpanjang 1/4 lagi. Terus pantangan tetap dikasih bonus. Bonusnya bonus pantangan ya. Kadang pasien, aduh saya mantang lagi, kemarin saya mantang udah sebulan, sedikit tambah sebulan lagi. Memang penyembuhan harus begitu. Jadi harus ikutin mantang dulu dalam 1 bulan lagi. Biar betul-betul habis sampai akarnya, apalagi kanker ya Bu ya. Nah kalau kanker Bu, mematikan akarnya bagaimana Bu? Untuk mematikan kanker tetap kita lewat herbal ya, lewat herbal, dan nanti juga dikasih untuk penggantinya kemo tuh dari makanan-makanan yang vitamin C cukup tinggi ya. Tapi tetap nanti biasanya kalau orang kena kanker itu kan punya asam lambung rata-rata. Karena biasanya karena dia stres, mikirin penyakit, oh jangan-jangan besok saya mati nggak sembuh ini gitu kan. Rata-rata pasien udah banyak depresi seperti itu. Tetap lambungnya dulu diobatin, lambung udah aman dalam 4 hari, 5 hari aman, baru ngonsumsi obat kankernya sama virusnya. Itu dikonsumsi. Karena kan vitamin C-nya cukup tinggi ya di herbal Bu Dewi yang kanker itu, yang seperti kanker itu kan vitamin C tinggi. Jadi tetap kita berikan untuk ini untuk natakin lambung ya, untuk pelapis lambung itu nanti kasih top virus ataupun itu. Begitu juga lambung. untuk kemoterapinya, sehingga pasien kan mungkin ada yang pada yang takut ya Bu, banyak yang takut untuk kemoterapi, tapi juga dengan vitamin C tinggi dengan ibu racikan ibu. Iya, terus nanti juga di klinik ada penyinaran. Contohnya seperti kayak kanker apa tuh payudara, kelenjar, pokoknya semua kanker nanti tetap ada penyinaran. Cuman kalau seperti itu kayak hepatitis atau paru-paru kronis tidak diterapi. Tidak terapi karena juga nanti kalau ada pemijatan, karena kan seperti hepatitis itu kan banyak sekali nularnya, bisa nanti dari darah, dari keringat kan banyak kan ya. Jadi paling nanti di sinar. Tidak ada sentuhan? Enggak ada sentuhan. Jadi semua pasien enggak semua diterapi, karena terapi itu cuma hanya tambahan, bukan untuk mengobati, bukan. Cuma hanya tambahan aja. Tetap obatnya dari dalam. Baik. Dari dalam, dari hati kita, dan dari dalam dari yang kita konsumsi. Ada zikirnya juga ya Bu ya? Insya Allah kita arahkan bagi muslim, tetap kita arahkan. Baik, saya undang pemirsa untuk bergabung bersama kami Bu ya. Bagi Anda pemirsa silahkan untuk bergabung bersama Bu Dewi Rati. Ada pertanyaan silahkan Anda tanyakan di 0813 100444. Kita sedang live interaktif. Silahkan, mungkin penyakit yang kronis atau penyakit yang sudah lama atau yang masih baru, tanyakan saja. Kalau yang masih yang sudah lama tetap bisa juga Bu ya? Ya, kalau yang sudah lama contohnya penyakit apa? Contohnya seperti stroke yang stadium 4 sudah kronis ya. Itu memang Bu Dewi seorangnya terus terang. Kalau yang biasanya Bu Dewi tidak ada hasil, Ibu terus terang. Ya lebih baik ya saya nggak saya sarankan, karena kasihan gini. Kalau Bu Dewi nanti bohong ya takut sama Allah. Yang kedua tuh kasihan pasien nanti terlalu mengharapkan terus dia udah membuang uang. Jadi kalau umpamanya udah stadium 4 itu biasanya saya enggak ini. Tapi kalau kanker, kayak contohnya kanker payudara udah pecah, itu Bu Dewi biasanya sering nanganin seperti itu. Karena kan untuk mematikan akar, kalau umpamanya kanker payudara udah pecah gitu ya, itu kan biasanya kan kalau belum pecah tuh nunggu mereka sampai rapuh kulitnya,
akar itu kan kalau umpamanya kempes yang udah stadium 4 atau 3 tuh nggak mungkin kempes. Pasti pecah gitu kan. Kalau pecah biasanya rontok seperti kayak daging giling gitu kan. Udah copot. Memang ya baunya luar biasa. Bagian yang terapi punya harus kuat gitu kan. Memang biasanya copot sedikit-sedikit gitu. Rontoklah dikit-dikit. Itu karena itu kan kalau kanker itu kan nempel ya. Jadi akarnya nempel karena mengikuti peredaran darah. Kalau nanti dimatikan lewat herbal itu biasanya rontok sedikit-sedikit. Tapi kalau mereka belum pecah, ya memang menunggu dulu gitu kan. Karena kalau udah stadium 4 tuh nggak ada yang stadium 4 tuh kempes tuh nggak ada. Karena itu udah daging murni itu kan. Jangan sampai nanti pasien dibohongin pengobatan, takutnya gitu ya. Jadi harus nunggu. Memang ini nggak cukup sebulan, nggak cukup 2 bulan kalau lewat herbal tuh gitu kan. Kalau udah stadium 4, 3 itu nunggu sampai benar-benar akarnya mati, nanti kulitnya tuh rapuh, bisa pecah, nanti rontok. Tapi ya orang, sudah gitu. Masya Allah, semoga kita tidak terkena penyakit yang berat-berat Bu ya. Iya, najul menjalik ya. Mudah-mudahan dikasih berkah sehat, berkah umur semuanya. Amin. Mudah-mudahan pemirsa yang sakit dikasih panjang umur, sehat, berkah semuanya. Amin. Nah Bu, supaya kita selalu sehat terus nih, makanan apa saja Bu yang seharusnya kita konsumsi Bu? Iya, makanan sayur-sayuran dan buah-buahan, minum air putih atau mineral itu ya kalau diusahakan 3 liter ataupun 2,5 liter. Karena kalau kita kurang ion, kita kurang mineral itu juga nanti bisa kulit kering dan tidak bisa mengeluarkan racun dalam tubuh. Karena mengeluarkan racun dalam tubuh itu melalui urin. Urin juga dari air putih kan. Ya. Nah itu Bu Dewi tetap kalau pasien tuh ada perubahan, kok saya perubahan ginjal saluran kecil ya minumnya gimana? Minum cuma segelas ya nggak bisa. Gitu kan ada yang minum cuma 1 gelas karena kan mual. Biasanya orang kena saluran kemih ini jadi saluran kemih ya. Orang kena saluran kemih atau ginjal tuh biasanya kan nggak ada nafsu makan, nggak ada nafsu minum. Jadi rasanya kan mual. Nah, itu kalau yang ginjal masih awal itu memang harus banyak minum air putih. Baik. Kecuali yang udah kronis. Terima kasih Bu. Kita terlebih dahulu ya, kita akan jeda. Dan kepada pemirsa jangan ganti channel TV Anda, pastikan tetap bersama Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Ratih SF karena sesaat lagi kita akan segera kembali dengan berbagai bahasan lainnya.